1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan. Kali ini kita sedang santai nih kawan. Di rumah guys. Iya di rumah guys. Ini di sebelah saya ada anak saya ini. Oke, edisi hari ini edisi ABCD ya kawan. Apapun bisa cuan dijual. Khususnya edisi kita edisi nge-review durian ya kawan, yang digadang-gadang akan setara kelasnya 10, 11, 12 lah, ekuivalen lah kedudukannya, derajatnya jika dibanding dengan durian yang sering kita kenal seperti MK, Bauer, dan UC ya kawan. Makanya gelarnya serupa namun tak sama. Ini sudut pandang saya ya kawan, penilaian saya, pendapat saya. Kalaunya salah ya jangan diterima mentah-mentah ya kawan. Seleksi lagi nih dari cerita saya ini, karena selama ini yang saya tilik durian yang kelasnya lumayan elit lah untuk saku kantong kita-kitanya, seperti durian MK, Bauer, dan UC serta montong, yang mana UC kalau kawan-kawan kulik sendiri di media lini masa sekilonya nyentuh 225.000 yang kualitas super tentunya kawan. Terus MK sekilonya bisa tembus di Indonesia per kilogram kisaran 200.000 hingga 270.000 juga ya kawan. Begitu juga ceritanya durian Bauer per kilogramnya bisa di harga 150 ribuan. Durian montong pun yang saya sempat beli ya kawan, kualitas produksian Parigi punyanya ya, kurang lebih setoples kemasan 500 gram dibanderol 65.000 kemarin kalau nggak salah ya kawan, karena istri yang mau icip-icip jadi kebeli itu Parigi punya. Jujur ya kawan, kita orang Tabalong harga segitu jarang sekali kepincut mau beli, mengingat Kalimantan boleh dibilang lah surgawinya buah-buahan hutan, salah satunya buah durian ya kawan. Kalau boleh saya bilang, ketika momennya turun gunung lah, buah durian kita yang terbentang dari perbatasan Kalteng hingga Kaltim, pasti itu durian-durian yang seperti MK, Bauer, UC, dan montong akan kebuka rengkang kulit luarnya, otomatis akan kepinggir dulu lah cerita durian MK, Bauer, UC, serta montong yang biasanya dijajakan abang-abang pedagang yang sering mangkal di sekitaran Obor Tabalong. Karena apa kawan, warga kita beli satu buah durian di harga 50 ribuan itu udah kategori mahal ya kawan, karena mindsetnya di kepala kita warga Tabalong, durian di area kita tidak selangka sesulit lah daerah lain ya kawan. Jadi ngapain kita beli durian mahal-mahal, uang kita surganya durian lokal. Karena ya tadi ya kawan, durian kita durian Kalimantan, durian super murah lah, yang sebijinya bisa dijual ada tuh cuman 10 ribuan per buahnya. Tentunya sesuai rasa dan kualitas ya kawan. Kalau di kita sendiri prinsipnya harga sesuai kualitas ya kawan. Oh ya kawan, sekarang Tabalong telah mendaftarkan beberapa varietas unggul durian. Kalau nggak salah ada tim kesebelasan lah, tim kesebelasan yang sudah bersertifikat, yang mana pemerintah Kabupaten Tabalong sudah cek ombak untuk menjaring durian lokal unggulan jauh-jauh hari di acara kontes event lomba durian. Bagi kami sendiri ini momen ya kawan untuk Tabalong agar bisa naik kelas duriannya, sebab varietas yang mendapat sertifikat hak atas Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, atau yang sering kita kenal dengan singkatan PP, VT, PP, P 2 kali di depan dan P 2 kalinya di belakang, VT nya di tengah ya kawan. Cara mudah mengingat jembatan keledainya lah ceritanya. Sangat epik dan istimewa lah ya kawan jika sudah mendapat sertifikat kekayaan intelektual komunal. Kalau dari Kecamatan Muara Uya sendiri rasanya ada 4 jenis yang terliris. Kalau nggak salah dari Desa Muara Uya ada menghadirkan 2 varian, yakni durian Gantar Bumi dan durian Taradak.
masih di Kecamatan Morawiyah, khususnya Desa Santuun, ada durian lekol ya kawan. Kalau di Desa Lumbang sendiri ada durian siduduk juga ya kawan. Artinya Kecamatan Morawiyah mampu menghadirkan 4 varietas unggul ya kawan dari 14 desa yang tertera pada Kecamatan Morawiyah. Ada 2 desa yang bisa ngebumingkan citra bintang duriannya, khususnya Desa Morawiyah dan Santuun. Begitu juga Kecamatan Bintang Ara ya kawan, khususnya Desa Burum, penghasil durian super. 2 diantaranya yang paling eksis lekol burum, Durio SP, dan layung burum ya kawan. Sisanya ada Desa Pujung, masih serumpun Kecamatan Bintang Ara, namanya durian Pujung sebutannya ya kawan, gelarnya sesuai dengan nama desanya tadi. Sisanya yang sudah di PPVTPP kan ada KK Kamundai kuning, KM Kamundai merah, LK Likol kuning, dan terakhir Pampaken merah. Totalnya 11 ya kawan. Nah, kali ini kami sedikit nge-reviewkan khusus lekol aja ya kawan. Kita tidak bahas yang buah endemik Kalsel Tanjung Tabalong seperti karantungan, lahung atau layungnya. Walau kita ada beli ini buahnya ya kawan. Kemarin saya beli 3 biji 50.000 ya kawan, dimana 2-nya dimakan istri ya, satunya lagi saya tinggal ini untuk di videokan, di reviewkan. Yang kecil ini sering dikenal dengan nama karantungan, buah mungil rasa yang tak kalah menarik bagi kalian yang pengicip rasa sejati. Oh ya kawan, lekol ini banyak nama sebutannya, yang mana kalaunya di Balangan, Barabai, sebutannya muncul dengan nama durian mantuala yang ini. Lalu lain lagi sebutannya kalaunya di Tamiang Layang dan Muara Teweh, Kalteng punya ya, biasanya dipanggil dengan nama kamundai. Kalau kita sendiri di Tanjung Tabalong ya kadang sebutnya lekol, kadang lagi juga disebut kamundai. Mengingat kita kalaunya ke perbatasan Kalteng itu sebentar aja sudah sampai di pertemuan 2 waktu yang berbeda, yakni waktu Indonesia Barat dan waktu Indonesia Tengah ya kawan. Begitu juga ke Kaltim juga sebentar aja, sehingga terbawalah suasana 2 bahasa penyebutan lekol dan kamundai. Khususnya kalaunya Kaltim lebih senang dibilang lay ya kawan. Oh ya kawan, yang kita review ini dibilang durian, bukan durian ya kawan, dibilang lay pun atau pampaken juga bukan ya kawan, karena ini adalah hasil persilangan alam yang mana durian kawin dengan lay pampaken yang sebutan bekennya Durio Cotegensis hybrid ya kawannya, bahasa ilmiahnya itu. Ceritanya jenis durian ini kawin silang yang entah serbuk sari pampaken terbawa angin atau kelulut ataupun lebah madu ketika 2 buah tanaman sama-sama sedang kembang dan berbuah. Dan uniknya kembang bunga hasil persilangan pampaken Durio Cotegensis dengan durian biasa Durio gibetinus, yang mana buah matang tersebut terpetik, dimakan, lalu biji durian itu ditanam sehingga hadirlah Durio Cotegensis hybrid dengan bunga agak pink, bukan putih, bukan pula merah, tapi lebih ke warna pink ya kawan. Kalaunya bunga putih pasti durian ya kawan, dan kalaunya kembang bunganya merah, daunnya sangat lebar dan sangat besar, pasti pampaken identiknya kawan. Ingat ya kawan, tanaman biji akan ini maksudnya ini kawan, tanam biji ini akan membuat 3 kemungkinan. Pertama, kemungkinannya sama dengan indukannya, kedua akan jauh lebih baik dari indukannya, dan yang ketiga akan jauh melenceng dari indukannya alias lebih buruk lah. Secara kebetulan lekol mantuala atau kamundai ini mampu mempertahankan dan menghasilkan yang lebih baik walau tebarannya hanya dari biji. Kalau di Barabai, Desa Hantakan atau Desa Batu Hayam ya, ada varian mantuala sikiping, durian Hantakan dan durian Batu Hayam itu sendiri ya kawan, sesuai nama desanya ya.
yang mana juga dari pemerintah Kabupaten HST Hulu Sungai Tengah juga telah mendaftarkan buah mantuala itu sebagai varietas unggul daerah ke Badan Pendaftaran dan Perlindungan Varietas sejak tahun 2010 yang lalu. Bibitnya sudah pada dijual ya kawan. Kalau kita Muara Uya juga punya cerita dari 4 jenis yang sudah terdaftar. Tadi kita juga ngelirik lebih condong ke lekol ya kawan. Nanti kalau ada waktu kita ajak kawan-kawan singgah ke pitnya lah, pohon induk tunggal, pohon durian kita yang usianya tak kalah saing juga ya kawan, yang ada tersilap lah di desa Palapi kami ini. Hanya saja tak kita umbar, baru kali ini akan kita riliskan. Sebenarnya Mas Faisal udah ada top working ya untuk kita jadikan interest indukan bibit ya kawan. Usia tanam udah 1 tahunan lebih lah kalau nggak salah tutur beliau kemarin itu. Udah bisa dipancuk katanya mata tunasnya untuk dijadikan interesan. Dari tinggi 30-40 meteran itu pohon tunggalnya ya kawan, kita pindah ke tinggi 2 meteran ya kawan, supaya panen entresan lebih mudah lah ceritanya. Hanya saja belum pecah telur ya kawan, sembari ini kami lagi menebar seedling ya, tanam biji dulu lah. Taruhlah 2024 siap di OSG kan ya, maksudnya kita okulasi, kita sisip ataupun kita graftingkan ya. Sebijinya ini lekol dibanderol dari harga 70.000 sampai 100.000 ya kawan, tergantung size-nya yang diseleksi para pedagang ya kawan. Termasuk mahal lah versi kami anak-anak desa ini. Karena biasanya dengan harga nominal 10-20 ribuan kita udah bisa bawa pulang icip-icip durian untuk keluarga ya kawan. Kenapa kita orang Kalimantan Borneo Islam getol sekali mengganyangkan bahwa lai, kamundai, mantuala, dan lekol serta sebangsanya pampaken lainnya ya, pampaken yang lainnya ya, tidak kita sebut durian pada umumnya ya kawan, karena kelasnya beda ya kawan. Kalau disandingkan dengan kelas durian, udah pasti namanya durian lai akan tenggelam, nggak bisa muncul ke permukaan karena kalah bersaing ya kawan. Sebab durian identik berdaging lumer, beralkohol tinggi, tidak lengket di lidah, aroma khas durian menyengat yang dengan ciri wangi wahnya ya. Dan durian enaknya dinikmat dengan sistem gugur murni langsung dari pohonnya untuk kelas premiumnya. Sedangkan ini lai, lekol, kamundai, mantuala berbanding terbalik ya kawan. Maka ada suatu istilah kita orang Borneo kepada orang Banjar bahwa jangan samakan buah kuini itu dengan buah mangga. Jangan juga sebut buah tiwadak atau si cempedak itu dengan buah nangka. Begitu juga jangan samakan mobil Daihatsu Xenia dengan mobil Toyota Avanza. Jelas beda ya kawan, perumpamaan yang kita pakai untuk merubah mindset kawan-kawan di lapangan. Seperti itulah gambarannya. Mereka serupa namun tak sama. Karena apa kawan? Tujuannya ialah tidak lain kembali ke pangsa untuk segmen pasar yang ingin kita tangkap. Kelas peminatnya akan otomatis beda ya kawan. Makanya makan durian 3 biji udah bisa bikin kita enak dan puyeng mabuk. Kalau di durian lekol, kamundai, mantuala ini atau lai ya, ini akan kita makan 5 biji pun agak bakalan mabuk ya kawan. Yang kita dapat malah kekenyangan nantinya. Karena apa kawan? Keunggulan durian mantuala, lekol, kamundai, lai ini dipercaya tidak membuat pusing bagi yang mengonsumsinya. Jadi tergolong aman bagi yang memiliki penyakit darah tinggi dan itu sudah sering dibuktikan. Sebanyak apapun dikonsumsi tidak masalah. Biasanya lagi kebiasaan kita, ceritanya kita ambil dari contoh oleh-oleh bagi pelancong ya. Ini cerita singkatnya, ingin berangkat ke Banjarmasin misalnya dari Tanjung menggunakan mobil kol taksi ya. Atau kerennya sekarang adalah sudah zamannya travel ya kawannya, kuda besi seperti Avanza atau Xenia lah. Biasanya akan ada penumpang yang unik melihat banyak durian di pinggir jalan,
Lalu kepincut lah hati ini ingin beli durian yang asli daging putih ya kawan. Ceritanya mau kasih anak bini nih di rumah. Alhasil singkat cerita, coba tebak dari 6 penumpang yang dibawa, 7 lah dengan sopirnya. Coba aja kawan rilis berapa orang yang tidak menggerutu nerima bau durian yang menyengat itu di dalam mobil. Pasti 3 diantaranya dari 7 orang akan muring-muringnya, bisik-bisik tetangga lah, menyatakan tak suka dengan aroma durian yang ikut jalan-jalan dalam mobil. Artinya kalau dipresentasikan ada 42% orang tak suka aroma durian dalam mobil. Makanya kita lirik market itu dengan menghadirkan sebutan namanya lye, yang merupakan bandingan terbaliknya dari durian dan solusi bagi si tak suka durian. Sebab lye, lekol, kamundai, muntuala ini aroma yang dibawanya tak semenyengat durian, alias minim bau lah. Alkohol pun rendah, tidak bikin tekanan darah tinggi, tidak membuat enek lah, malah yang ada buat kita kenyang. Minim kolesterol pula, kadar gula yang tak begitu tinggi ya kawan. Paling banter kalau nggak salah di kisaran 30% hingga 42% diukur dengan alat ukur kemanisan lah. Kemanisan ada alat ukurnya kawan. Wah, mungkin sekilas ya kawan literasi cerita kita hari ini. Hanya menyampaikan unek-unek kita saja ya, bahwa ada loh durian yang tipikal tak beralkohol ya, yang minim alkohol maksudnya, dan membuat penikmatnya kenyang. Salah satunya lye ya kawan, ada kamundai, mantuala, kita sendiri Tabalong sering bilang lekol ya kah, dari Bumi Kalsel Tabalong Tanjung. Selebihnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati para kawan-kawan, salah hilap kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.